warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah melajari tentang materi faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, pada minggu ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Ada yang tahu pengertian globalisasi itu apa? Globalisasi sendiri itu diambil dari kata global yang artinya universal. Menurut Werthes dalam Kamanto Sunarto, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Nah, globalisasi ini menciptakan masyarakat dunia untuk saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya, ketergantungan antara satu negara dengan negara lain dalam hal sumber pangan. Setelah kita bahas tentang pengertian globalisasi, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk globalisasi. Ada yang tahu bentuk globalisasi itu ada berapa? Nah, bentuk globalisasi itu ada 5. Yang pertama yaitu globalisasi bidang budaya. Nah, globalisasi bidang budaya ini sangat memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Globalisasi bidang budaya dalam hal bahasa misalnya, bahasa Inggris merupakan bahasa dunia. Oleh karena itu, semua orang belajar bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Yang kedua yaitu globalisasi bidang komunikasi. Ada yang tahu komunikasi itu apa? Nah, komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Nah, globalisasi di bidang komunikasi ini dapat dilihat dari kemajuan teknologi informasi. Yang awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Yang ketiga yaitu globalisasi di bidang ekonomi. Nah, globalisasi di bidang ekonomi ini merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Nah, dalam globalisasi di bidang ekonomi ini, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan-batasan kewilayahan antar negara. Contoh dari globalisasi di bidang budaya adalah adanya perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, NCD, KFC, dan sebagainya. Nah, pemasaran mereka tidak lagi di satu negara, melainkan di seluruh dunia. Yang keempat yaitu globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah perubahan suatu sikap kemajuan individu atau kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa. Nah, contoh dari globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan yang cukup besar, kini relatif bisa tergantikan dengan perangkat mesin.
terakhir adalah globalisasi di bidang transportasi. Ada yang tahu transportasi itu apa? Nah, transportasi itu sendiri adalah pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih pula. Misalnya, dengan adanya jasa pos atau perusahaan jasa pengiriman yang lainnya, barang-barang dapat didistribusikan dengan cepat melalui transportasi darat, air, ataupun udara. Alhamdulillah telah berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu tadi yang dapat Ibu sampaikan ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Seperti biasa, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, dikerjakan ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.